Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama itu penerapan integral. Integral bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan, itu salah satunya pada bidang matematika. Untuk menghitung luas dan volume. Dan pada bidang ekonomi itu untuk menghitung biaya rata-rata dan biaya marginal. Untuk pada bidang fisika untuk menghitung suatu usaha. Dan arsitek juga menggunakan matematika sebagai salah satu ilmu untuk merancang bangunan menggunakan metode perhitungan matematika, yaitu salah satunya menggunakan integral. Untuk aplikasi integral menghitung luas daerah itu menggunakan rumus L sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx, atau L sama dengan min integral batas atas B batas bawah A fx dx. Untuk penerapan integral menghitung luas daerah bangunan, yaitu contohnya, jika ada sebuah bidang tanah yang akan dihitung luasnya untuk dibangun bangunan yang dibatasi oleh bangunan lain, dengan kata lain, bidang datar yang dibatasi oleh garis, di mana garis tersebut yaitu Y sama dengan 4X ditambah 4 dengan X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dengan rumusnya L sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx. Kita masuk rumusnya sama dengan, kita masukkan nilainya, berarti integral batas atasnya 5 batas bawahnya 3 dengan fx-nya 4x ditambah 4 dx. Kita masuk ke rumus seperti rumus pengintegralan, itu menjadi 2x kuadrat ditambah 4x. Terus batas atas 5 batas bawah 3. Kita masuk dengan 2, X-nya sama dengan 5, dikuadratkan tambah 4 dengan X-nya 5, terus dikurang, kita faktorkan menjadi seperti itu juga, seperti 2, 3 batas bawah 3 dan seterusnya. Jadi hasilnya 5 pangkat 2 yaitu 25, berarti 2 kali 25 50, tambah 4 kali 5 20 di 70, dikurang 3 pangkat 2 9, 9 ke 2 18, ditambah 12 itu 30, jadi sama dengan 40 satuan luas, sehingga hasil dari luas tanah tersebut adalah 40 satuan luas. Dengan begitu, luas tanah tersebut dapat diketahui oleh para arsitek dan memudahkan mereka dalam membangun bangunan di atas tanah tersebut. Yang kedua itu aplikasi integral menghitung volume. Volume benda dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut: P sama dengan Pi integral batas atas B batas bawah A x kuadrat dx, atau V sama dengan V integral batas atas B batas bawah A f y kuadrat dy. Penerapan integral itu untuk menghitung volume, contoh penerapannya itu ketika kita harus mencari volume kubah Taj Mahal di India yang daerahnya itu dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 5 dikurang x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 0 pada sumbu x yang diputar 360 derajat terhadap sumbu x. Kita masuk rumusnya, yaitu V sama dengan V integral batas atas B batas bawah A x kuadrat dx. Nah, kita masukkan nilainya, itu menjadi V integral batas atas 3 batas bawah 0 dengan x-nya 5 dikurang x kuadrat dx. Lanjut, sama dengan V integral batas atas 3 batas bawah 0. Kita faktorkan dari 5 kurang x kuadrat menjadi 25 dikurang 10 x kuadrat ditambah x pangkat 4. Lanjut, sama dengan V 25x dikurang, kita masuk rumus integral, menjadi 10 per 3 x pangkat 3 ditambah terus 1 per x tambah 1, x tambah 1 menjadi 1 per 5 x pangkat 5, 3 batas atas 3 batas bawah 0. Terus sama dengan V 25 dengan x-nya sama dengan 3 dikurang 10 per 3 dengan masukkan nilai x-nya 3, itu menjadi 3 pangkat 3 ditambah 1 per 5, terus 3 pangkat 5 dikurang 0 karena batas yang bawahnya 0, berarti tidak ada nilai, berarti kita kurangkan langsung 0. Jadi sama dengan 168 per 5 pi. Jadi hasilnya volume benda putar jika luasannya M diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat adalah 168 per 5 pi. Lanjut, untuk penerapan integral menghitung volume bawang bombay.
Jika bawang bombay dipotong menjadi dua bagian, kita akan melihat potongan di dalamnya itu yang berbentuk cincin. Maka kita dapat menghitungnya menggunakan metode cincin dengan memakai rumus delta V sama dengan V R kuadrat dikurang R kuadrat kali H. Kita misalkan volume bawang bombay yang daerahnya dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita masuk ke penyelesaian, yaitu dengan rumusnya delta V sama dengan V R besar kuadrat dikurang R kuadrat kali H. Delta V sama dengan V, kita masukkan R-nya jadi 2X, terus dikurang R yang satu laginya X kuadrat delta X. Terus 2X kuadratnya kita faktorkan menjadi 4X kuadrat dan X kuadrat dikali 2 yaitu dikalikan pangkat sebelahnya menjadi X pangkat 4. Terus lanjut menjadi V sama dengan sigma V 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X. Menjadi kita turunkan menjadi V sama dengan limit dari sigma V 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X. Lanjut untuk menggunakan metode cincin, jadi berarti V sama dengan V integral batas atas 2 batas bawah 0 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx. V sama dengan V 4/3 per X pangkat 3 masuk rumus integral seperti biasa dikurang 1/5 X pangkat 5 batas atas 2 batas bawah 0. Lanjut V sama dengan V 32/3 dikurang 32/5 sama dengan menjadi 160 dikurang 96/15. Jadi V sama dengan 64/15 V. Kita lanjutkan pembahasan tentang aplikasi integral pada bidang ekonomi. Penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi itu antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala. Pada bidang ekonomi, biaya marginal yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan yaitu biaya total. Biasanya para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per dx, turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat kita definisikan harga marginal sebagai DP per dx dengan pendapatan marginal sebagai DR per dx dan keuntungan marginal yaitu sebagai DP per dx. Lanjut kita bahas tentang penerapan integral menghitung biaya rata-rata dan biaya marginal suatu perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25x dikurang 0,0003 x kuadrat dengan jumlah persatuan x sama dengan 1000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Penyelesaian diketahui biaya rata-ratanya itu dengan rumus CX per X. Kita masuk CX-nya itu 3.200 ditambah 3,25x dikurang 0,0003 x kuadrat per X. Lanjut 3.200 ditambah 3,25 dengan X-nya itu diketahui 1000. Kita masukkan nilai X-nya 1000 dikurang 0,0003 dengan kita masuk nilai X-nya itu 1000. Jadi 1000 kuadrat per X. X-nya kan diketahui 1000 jadi per 1000. Jadi setelah kita jumlahkan menjadi 6.150 per 1000. Jadi sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 15 dikali 1000 itu sama dengan 6.150. Biaya marginalnya DC per dx. DC diketahui 3,25 dan dx-nya dikurang berarti dx-nya 0,006x. Jadi 3,25 dikurang 0,0006 dikali 1000 karena X-nya diketahui 1000 menjadi sama dengan 2,65. Maka biaya marginalnya itu 2,65 dikali 1000 sama dengan 2650 pada X sama dengan 1000.
Untuk aplikasi integral pada bidang fisika itu, pada bidang fisika integral dapat digunakan untuk mencari usaha yang terjadi pada suatu benda dari posisi X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Dengan rumus menjadi W sama dengan integral batas atas B batas bawah A Fx dx. Contoh penerapan integral dalam menghitung usaha dalam bidang fisika itu, suatu pegas memiliki panjang awal sebesar 0,4 meter. Untuk menambah panjang menjadi 0,05 meter, memerlukan gaya sebesar 10 Newton. Tentukanlah besar usaha yang diperlukan untuk membuat panjang pegas dari alami menjadi 0,5 meter. Kita ketahui yaitu A-nya sama dengan 0, percepatannya 0, B sama dengan 0,5, kita kurangkan dengan 0,4 dengan percepatan awal itu menjadi 0,1, dengan gayanya 10 Newton, dengan delta X-nya sama dengan 0,05 meter. Ditanya usaha yang diperlukan untuk membuat panjang pegas dari alami menjadi 0,05 meter. Kita cari untuk gayanya dulu, yaitu dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. Kita ketahui F-nya sama dengan 10 dan K-nya itu untuk mencari K, terus delta X-nya sama dengan 0,05. Kita pindah ruas, K menjadi itu sama dengan 200. Kita masuk ke rumus untuk menghitung usaha dalam bidang fisika, itu W sama dengan integral batas atasnya 0,1 dan batas bawahnya 0, K kali X dx. Kita masuk, kita ketahui K-nya itu 200, udah kita ketahui menjadi 200 X dx. Jadi menjadi sama dengan 100 X kuadrat, batas atas 0,1, batas bawah 0, jadi sama dengan 1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.